Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni rumus empiris dan rumus molekul. Materi ini merupakan materi stoikiometri. Para siswa sekalian, sebaiknya sebelum mempelajari materi ini, terlebih dahulu Anda sudah mempelajari tentang AR dan MR juga konsep mol, agar materi ini lebih mudah dipahami. Mari kita ikuti uraian materinya. Rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Rumus kimia suatu senyawa ada 3 macam rumus, yaitu rumus empiris atau RE, kemudian yang kedua rumus molekul atau RM, kemudian yang ketiga adalah rumus bangun atau RB. Nah, para sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan dibahas yakni rumus empiris dan rumus molekul. Adapun rumus dibangun nanti akan dibahas dalam materi kimia karbon. Mari kita lanjutkan. Rumus empiris adalah rumus paling sederhana dari suatu senyawa. Nah, sedangkan rumus molekul adalah rumus sebenarnya dari suatu senyawa. Jadi kalau rumus empiris, rumus paling sederhana. Ya, kemudian kalau rumus molekul, rumus yang sebenarnya dari suatu senyawa. Nah, para siswa sekalian, sekarang bagaimana cara menentukan rumus empiris? Ya, untuk lebih jelasnya kita coba ikuti contoh soal ya. Contoh soal 1 ya, misalnya suatu senyawa mengandung 26,7% karbon, kemudian 22,2% hidrogen dan 71,1% oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Ya, diketahui ARC 12, H-nya 1, kemudian O 16. Nah, pertama kita tentukan perbandingan massanya ya. Tadi perbandingan massa berarti massa C ya karbon, kemudian berbanding massa H hidrogen dan berbanding massa oksigen adalah 26,7 berbanding 2,2 berbanding 71,1 ya. Tadi dari persen soal itu ya. Kemudian kita tentukan perbandingan molnya ya. Perbandingan molnya berarti kita bagi masing-masing itu dengan AR-nya ya. Jadi untuk C itu 26,7 bagi 12 karena C itu AR-nya 12. Kemudian untuk H 2,2 dibagi 1 ya karena AR H itu 1. Kemudian untuk O 71,1 dibagi 16 karena AR O adalah 16. Kemudian kita hitung harganya ya di ini 26,7 bagi 12 itu dibulatkan 2,2 ya. Kemudian 2,2 dibagi 1 tentu 2,2. Selanjutnya 71,1 dibagi 16 ya dibulatkan ini 1 desimal itu 4,4. Nah, setelah ini para sekalian kita hitung perbandingan jumlah unsurnya ya. Caranya gimana? Yaitu dibagi dengan angka pembanding terkecil. Ya di sana terkecilnya adalah 2,2. Jadi masing-masing semua dibagi 2,2 ya sehingga 2,2 dibagi 2,2 juga satu ya. Kemudian untuk H juga sama 1. Kemudian untuk C-nya 4,4 dibagi 2,2 itu 2. Nah, sehingga perbandingan apa C, H dan O adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Nah, setelah ini kita baru tentukan rumus empirisnya. Berarti rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 1, O-nya 2 atau CHO2. Nah, begitu ya contohnya bagaimana menentukan rumus empiris jika diketahui AR dan MR-nya. Ya, kemudian para sekalian, nah kalau kita simpulkan bagaimana langkah-langkahnya ya, langkah-langkah menentukan rumus empiris, yaitu pertama tentukan dulu perbandingan massa masing-masing unsur ya. Tentu dari soal dalam bentuk persen dijadikan dengan perbandingan massanya. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan perbandingan molnya ya dengan cara dibagi dengan AR-nya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, tentukan perbandingan jumlah unsurnya ya dengan cara dibagi ya dengan angka terkecil dari angka pembanding itu ya dari nomor 2 itu.
Nah, baru setelah itu, itulah terbentuk nanti adalah perbandingan unsur, selanjutnya adalah rumus empiris. Ya, baik para siswa sekalian ya, untuk lebih memahami bagaimana menentukan rumus empiris ya, berdasarkan air dan ember, kita coba dengan latihan soal kedua ya. Latihan soal kedua, suatu senyawa yang mengandung 40% karbon, kemudian 6,7% hidrogen, dan 53,3% oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Ya, AR-nya C12, H-nya 1, dan O-nya 16. Ya, pertama tadi kita tentukan dulu adalah ya perbandingan massanya ya. Jadi perbandingan massa sesuai dengan soal, C-nya 40 ya, kemudian H-nya 6,7 dan O-nya 53,3 ya. Kemudian ini kita cari perbandingan molnya ya. Masing-masing kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Jadi untuk C 40 dibagi 12 karena AR C 12 ya. Kemudian untuk H 6,7 dibagi 1 karena ARH 1. Kemudian untuk O 53,3 dibagi 16. Ingat ARO 16. Kemudian tentukan harganya dan bulatkan ya. Nah, di sini dibulatkan 1 desimal di belakang koma, berarti 3,3 ya untuk 40 dibagi 12. Kemudian 6,7 dibagi 1, 6,7. Kemudian 53,3 dibagi 16 itu 3,3 dibulatkannya. Nah, setelah ini tentukan jumlah perbandingan jumlah unsur ya. Jadi dibagi dengan terkecil. Ini angka terkecilnya ya ada 3,3, 6,7 berarti terkecilnya 3,3. Nah, semuanya dibagi dengan 3,3 sehingga 3,3 dibagi 3,3 sama dengan 1 ya. Kemudian 6,7 dibagi 3,3 itu menjadi 2 ya, dibulatkan. Kemudian 3,3 bagi 3,3 menjadi 1. Jadi C berbanding H berbanding O, 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, sehingga rumus empirisnya berarti CH2O ya. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1 ya. Inilah menentukan rumus empiris jika diketahui AR dan MR-nya. Sekarang bagaimana cara menentukan rumus molekul ya? Rumus molekul tadi rumus yang sebenarnya ya. Nah, rumus molekul ya adalah ya rumus sebenarnya dari senyawa yang merupakan kelipatan ya dari rumus empiris. Nah, jadi bisa juga dikatakan rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kali N ya. Jadi kelipatannya bisa disingkat demikian. Atau bisa juga dikatakan Rm sama dengan Re ya kali N. Kemudian karena rumus molekulnya sama dengan ya rumus molekul kali N, maka ya untuk MR-nya ya massa molekul relatif MR berarti MR rumus molekul itu sama dengan MR rumus empiris juga kali N. Ya, ingat ini ya. Jadi ulang ya, rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kali N. Ya, kemudian MR-nya berarti MR rumus molekul sama dengan MR rumus molekul kali juga N ya. N-nya bilangan bulat bisa 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ya, baik para siswa sekalian, agar lebih paham ya, kita ikuti contoh berikut ya. Ini contoh nomor 1 tadi ya, nomor 1. Suatu senyawa mengandung ya 26,7% karbon, 2,2% hidrogen dan 71,1% oksigen. Ya, tentukan ya tadi dalam soal itu kan nomor 1 rumus empiris tanyakan. Sekarang nomor 2-nya tentukan rumus molekulnya ya. Jika diketahui MR-nya adalah 90. Jadi dari rumus empiris menjadi rumus molekul harus diketahui MR-nya. Nah, di sini MR-nya adalah 90. Nah, kita lanjut. Ya, pertama tadi Re-nya ini dari soal 1 ya, Re-nya tadi didapat adalah CH2 ya, CH2 jadi tidak dibahas lagi karena ini sudah tadi di nomor 1 ya. Nah, kemudian MR rumus molekul itu sama dengan MR rumus molekul kali N ya. Nah, kemudian
Ya, tadi dalam soal MR-nya 90. Kemudian MR dari rumus empiris 45 nih. Dari mana nih kita buktikan ya? Jadi ini cara mencarinya ya. Re-nya itu kan CH2 ya, berarti MR-nya itu 1 kali 12 untuk C, kemudian ya ditambah 1 kali 1 untuk H, dan 2 kali 16 untuk O ya. Itu sama dengan 12 tambah 1 tambah 32 sama dengan 45. Nah, ini dari sini 45 ya. Jadi kalau MR-nya MR molekul ya, rumus molekul 90, kalau MR rumus empiris 45 kali N. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. Berarti N-nya sama dengan ya 90 dibagi 45 ya. Sama dengan ya 2. Kemudian tadi Rm itu adalah Re kali N ya. Jadi Re kali N, maka Rm atau rumus molekul adalah CH2 kali N ya. N-nya dan 2 ya, N-nya 2, kemudian kalau kurungnya dibuka menjadi C2H2O4 ya. Jadi ya kalau rumus empirisnya CHO2 dan rumus MR-nya 90, maka rumus molekulnya C2H2O4 ya. Ini adalah rumus molekul dari asam oksalat. Ya, baik para sekalian. Sekarang kita coba contoh soal ya. Bagaimana menentukan rumus molekul. Ini dari contoh soal tadi yang kedua yang sudah dibahas ya. Ini suatu senyawa mengandung 40% karbon, kemudian 6,7% hidrogen, 53,3% oksigen. Dan tentukan ya, tadi di atas ditanyakan rumus empiris saja. Sekarang ditanyakan rumus molekul ya senyawa tersebut. Yang diketahui MR-nya adalah 60. Jawab langsung ya. Ya, Re-nya tadi ini soal nomor 2 ya, adalah CH2O. Ini rumus empirisnya ya. Kemudian MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris kali N ya. Jadi rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris ya. Kita cari N-nya ya. Tadi dalam soal rumus empiris MR-nya 60 ya. Kemudian MR rumus empiris di sini 30. Dari mana 30 ya? Kali N. Nah, ini 30 dari sini ya. Tadi CH2O ya, MR-nya ya berarti 1 kali 12 untuk C, kemudian 2 kali 1 untuk H, dan 1 kali 16 untuk O ya. Kita kalikan ya, 12 tambah 2 tambah 16 ya. Kita jumlahkan sama dengan 30. Jadi MR rumus empiris 30 itu dari hitungan sini. Nah, sekarang kita tentukan N-nya berapa ya. Kita pindahkan ruas 30-nya ya. Jadi N sama dengan 60 dibagi 30 ya. Sama dengan 2. N-nya 2 ya. Kemudian kita lanjutkan. Rm itu adalah Re kali N ya, atau Rm itu kelipatan dari Re. Nah, jadi Rm itu atau rumus molekul, tadi rumus Re-nya CH2O, nah jadi N kali ya, N. Nah, N-nya 2, kita gantikan 2, kemudian kurungnya dibuka. Nah, kurungnya dibuka menjadi C2H4O2. Ya, jadi rumus empirisnya CH2O, nah kalau MR-nya 60, maka rumus molekulnya C2H4O2. Ini adalah rumus molekul dari asam asetat. Ya, para sekalian, sekarang bagaimana nih menentukan rumus empiris berdasarkan rumus molekul ya. Kalau tadi rumus empiris berdasarkan air dan MR, sekarang bagaimana berdasarkan rumus molekul? Ya, baik kita contoh ya. Sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga misalnya glukosa memiliki rumus molekul ya C6H12O6. Tentukan rumus empiris glukosa itu ya. Kita caranya berarti ya, pertama adalah tentukan perbandingan jumlah unsur. Kalau ini ya, jadi perbandingan jumlah unsurnya tadi kan C6H12O6, berarti perbandingan unsurnya 6 berbanding 12 berbanding 6 ya. Ini perbandingan unsurnya.
Kemudian tentukan perbandingan unsur paling sederhana. Nah, paling sederhana itu lihat 6, 12, 6. Berarti paling sederhana dibagi 6 semuanya. Ya, dibagi 6. Berarti kalau dibagi 6, ya akhirnya hasilnya adalah berarti 6 dibagi 6 1 ya. 12 dibagi 6 2, kemudian 6 dibagi 6 1 ya. Jadi ini C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1 ya. Maka rumus empirisnya berarti CH2O ya. Ini rumus empiris dari glukosa. Kalau glukosa rumus molekulnya C6H12O6, rumus empirisnya CH2O. Jadi perbandingannya diterkecilkan ya, diterkecilkan. Nah, sekarang bagaimana ya rumus empiris dan rumus molekul ya. Rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM suatu senyawa tidaklah mesti berbeda. Tadi ya dalam contoh-contoh rumus molekul dengan rumus empiris berbeda, tapi sebenarnya tidak mesti harus berbeda ya. Ya, dapat saja suatu senyawa ya memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama, dapat saja ya. Jadi ya ini misalnya kalau air ya itu kan rumus molekulnya H2O ya. Ini rumus empiris juga H2O ya, karena ini sudah perbandingan terkecil kan, H2O 1 ya. Kemudian asam sulfat, ini rumus molekulnya dan rumus empiris sama, H2SO4 ya, karena ini tidak bisa lagi diperkecil ya perbandingannya. Jadi itu ya, dan yang lain-lain ya. Misalnya ada NaOH, itu sama rumus empiris dan rumus molekulnya. Ya, jadi rumus empiris dan rumus molekul tidak mesti sama. Tidak mesti berbeda ya. Bisa saja sama. Ya. Nah, itulah para sekalian uraian singkat tentang pembahasan materi ya RE dan RM ya, rumus empiris dan rumus molekul. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Ya, tentunya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.